Apakah mereka dikejar petugas pajak? Menarik. Elkisah bukan di Antartika atau di kutub, tapi ini adalah kota yang sudah membeku akibat ulah manusia itu sendiri. Jadi kala itu manusia menciptakan sebuah alat pengatur iklim dengan tujuan untuk mengendalikan pemanasan global, tapi yang terjadi justru malah sebaliknya. Mesin yang error dan tidak bisa dimatikan terus-menerus mendinginkan atmosfer bumi, alhasil cuaca jadi dingin permanen, salju tidak berhenti turun, yang membuat kota, negara, benua, bahkan dunia semuanya membeku. Satu-satunya cara untuk bertahan hidup, manusia membentuk beberapa koloni dan membangun sebuah ruangan besar di bawah tanah. Salah satunya orang bernama Sam dari koloni 7 yang dipanggil pimpinan koloni bernama Briggs, katanya ada masalah serius. Colony 5, this is Colony 7. Come on, guys, over. What's up? SOS loop from Colony 5. Ternyata ada panggilan darurat dari koloni 5, tapi komunikasi mereka tiba-tiba terputus. Lantas Briggs pun langsung mengadakan kongres darurat. Dia tidak mau ada lagi koloni yang hancur, jadi memutuskan untuk mengunjunginya, dan Briggs sendiri yang akan memimpin kunjungan ini. I need 2 volunteers. I'll go. Thank you, Sam. Take me. Thank you, Grid. Wah, tapi ada yang haciu, gengs. Di mana penyakit ini gampang sekali menular, jadinya harus diisolasi. Di mana isolasi itu sendiri kurang disetujui oleh orang bernama Mason yang tidak berperi kemanusiaan. Baginya itu percuma dan lebih warak dibunuh saja, tapi kebijakan tetap ada di tangan si Briggs. Ia ingin semua warga koloni 7 tetap hidup rukun, damai, adil, dan sejahtera. Saat dalam perjalanan, kita diperlihatkan alat pengatur cuaca yang telah merusak dunia, sepertinya sudah tidak berfungsi lagi. Ternyata jarak dari satu koloni ke koloni lain ini cukup jauh dan beradrenalin. Bahkan mereka sempat menemukan beberapa mayat. Kalau dilihat dari para korban, mereka semua telah ke headshot, gengs. Tapi kateng, artinya perjalanan pun dilanjutkan, cuma kita singkat waktu saja, saking jauhnya saat hari mulai poek pun, mereka tak kunjung juga sampai. Transit di sebuah heli terbengkalai, sekalian menanyakan keadaan koloni, rupanya siang haciu belum juga kunjung membaik. Tapi si Briggs memberi perintah supaya tidak melakukan tindakan apapun selagi dirinya belum kembali. Keesokannya, mereka akhirnya sampai juga, tapi keanehan mulai terasa karena mereka mencium bau asap. Bahkan setelah sampai ke dasar, banyak darah bersirit ceceran hingga mode siaga pun diaktifkan. They're all dead. In here. Iya, ada seseorang yang tengah ngumpet dan sangat ketakutan, nyuruh kunci pintu, katanya takut mereka kembali. Setelah sedikit ditenangkan, dia yang mengaku Leland pun cerita entah sudah berapa lama dirinya ngumpet di sini. Semua berawal dari eksperimen membuat antena baru dari batangan baja. Hasilnya luar biasa karena jangkauannya sangat luas hingga suatu ketika kami mendapat transmisi tidak lengkap yang mengatakan kalau mereka telah mengubah menara cuaca, berhasil mencairkan es keabadian dan menghilangkan awan dingin, bahkan matahari pun sudah terlihat. Begitupun juga dengan tanah yang siap ditanami, dia juga sempat memberitahukan titik koordinat sebelum transmisinya menghilang.
Leland menambahkan kalau kami sempat ngirim tim ke sana, tapi faktanya tempat itu tidak ada. Malah yang terjadi tim kami diikuti lalu terjadilah seperti yang kalian lihat saat ini. Penasaran akan hal itu, Sam pun minta Leland supaya menunjukkan lokasinya. Setelah itu, Briggs minta Leland supaya ikut ke koloni 7. Tapi Leland di sini menolak dengan penuh ketakutan karena baginya di balik pintu ini lebih aman. Get him on his feet. Right, let's go. Turn that light out. Bom berhasil ngedelay pergerakan mereka, tapi naas, Graydon yang terpisah dia harus jadi korban gangbang oleh makhluk yang belum diketahui identitasnya. Jadi terpaksa Graydon pun ditinggal, dan sebelum pergi Briggs ngerusakin tangga. Faktanya, meskipun makhluk ini sangat kuat, mereka tidak bisa loncat tinggi ataupun hiber. Alhasil, Briggs dan Sam pun berhasil naik ke permukaan lalu menghancurkan rumah koloni dengan dinamit yang tersisa. Mereka pun kembali berdua diri dan seperti biasa harus transit dulu di heli karena menjelang poek cuaca semakin ekstrim. Sambil menunggu malam, Sam yang bertanya-tanya sebenarnya mereka itu makhluk apa, dijawab berdasarkan pengalaman Briggs sebagai mantan Panglima Tentara Angkatan Darat. Banyak peristiwa yang telah ia lihat ketika dunia mulai membeku. Mewajarkan hal seperti itu terjadi ketika sulitnya mendapatkan makanan. Jadi menurut Briggs, mereka itu manusia biasa, hanya pola pikirnya saja yang telah berubah demi bisa bertahan hidup. Briggs sangat berharap transmisi itu benar-benar ada, jadi dia akan mencari tahunya dengan mengakses satelit setelah kembali nanti ke koloni 7. When we get back, we'll patch into the satellite. Take a look. Saat hari sudah caang, tapi baru juga keluar dari heli, Sam yang penasaran mencoba meneropong ke arah koloni 5. Ternyata para makhluk kita sebut saja si busung lapar sudah pada on the way mengikuti jejak kaki yang memang tidak tertutup karena semalam tidak turun hujan salju. Sangat tidak memungkinkan kembali ke koloni 7 saat ini kecuali Briggs memiliki sebuah rencana, yaitu akan menghabisi mereka di jembatan. Briggs rupanya berencana akan membuat jembatan roboh ketika para busung lapar menginjakan kakinya di sini. Lantas, ia pun memasang bom di titik jembatan yang mudah ambruk, tapi apesnya si bom apinya malah padam. Mau tidak mau, Briggs pun harus kembali untuk menyalakan lagi bomnya.
Wah, si Briggs malah modar cenah geng. Sam yang kembali seorang diri pun harus melihat pemandangan tidak mengenakan. Si Mason malah mengeksekusi si Hachiu. Hal itu tentunya tidak sepaham dengan si Kai yang pro dengan Briggs, sekaligus kekasih setianya si Sam. Ya, kan si koplok Mason mah, apalagi sekarang coba si Briggs sudah wafat. Abe, makin menjadi-jadi atuh ini mah. Sam yang baru sadar langsung cerita apa yang telah terjadi, memberitahu kalau Briggs dan Graydon sudah modar juga semua orang di koloni 5 akibat dibantai busung Lopyu orang-orang kelaparan yang menghalalkan segala cara demi bisa makan. Si Sam juga menyarankan supaya kita semua pergi sebelum mereka datang dan membunuh kita. Mendengar hal itu, Mason alih-alih percaya, justru dia malah mengambil alih kuasa atas Briggs, berkata tidak akan ada yang pergi dari sini, lalu setelah itu memborgol si Sam. Mason! Oh, rupanya si bocil memiliki teknik copet ala-ala elit global Konoha. Dengan begitu Sam bisa lepas. Lain dengan si Mason, ternyata rasa takut mah tetap ada. Dengan ngecek sekitar, Mason tahu betul Sam bukan seorang pembohong, jadi dia nyuruh anak buahnya supaya terus memantau CCTV. Sam melepaskan Kai lalu pergi dari sana, tapi mereka malah berpapasan dengan si Mason. Sekali lagi Sam memperingati supaya kita segera pergi, tapi Mason tetap kekeh tidak akan ada yang pergi dari sini. Bahlul, emang si Mason ini janganlah biar yang bahlul mah dia seorang. Kan panik juga lihat pintu mulai dibobol mah. Udah gitu bukan hanya dari depan tapi belakang juga kena sodok. Mana lampu ge kekerejepan. Behind us! Geloknya si Mason, dia malah ngunci pintu yang mana si Sam dan Kai masih berada di area berbahaya. Untungnya ada emak-emak perimata pemberani, pintu pun akhirnya dibuka tepat waktu, cuma masalahnya mereka jadi terjebak. Sam mencoba peruntungan lewat saluran udara yang mengarah ke permukaan, tapi tidak dengan si Bahlul Mason. Dia berpikir kalau keluar malah akan membeku, jadi dia lebih memilih tetap di sini. Wah, tapi si ketua busung Lopyu-nya cerdas, geng. Malah dia jadi ketemu Sam di saluran udara. Betapa timpangnya kekuatan di antara mereka berdua sampai Sam tidak berkutik. Tapi sesuai skenario, si busung Lopyu padahal dia sangat kuat namun dipaksa ngalah oleh pas sutradara. Ya,
Busung Love You pun habis dirujak Dusem, tapi rupanya masih kuat. Sam pun membelah moncongnya jadi dua. Apakah geng Busung Love You sudah modar kabeh cenah gengs? Pasti dong, karena film pun berakhir sampai di sini. Harapan mereka tentunya lokasi asal transmisi itu benar adanya, jadi Sam akan memimpin koloni untuk menuju ke tempat tersebut.